Terima kasih Anda masih menyaksikan gelar perkara saudara. 5 orang residivis kasus perampokan kembali beraksi dengan merampok toko elektronik di Depok, Jawa Barat. Tidak hanya menggasak sejumlah barang saudara, pelaku juga menyekap dan mengancam para korban. Lalu seperti apa perkaranya? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Saudara, sebuah toko elektronik di Depok, Jawa Barat ini mengalami perampokan. Satu keluarga disekap oleh pelaku untuk dilumpuhkan sebelum melaksanakan aksi. Saya akan menunjukkan kepada Anda, saudara, sisa atau jejak kaki pelaku sebelum menjalankan aksi. Saudara, ini merupakan jejak kaki pelaku sebelum memasuki ruko milik Bapak Ferdi dan keluarga. Pelaku ini setelah memanjat pagar kemudian masuk ke ruko dan akhirnya melakukan aksinya. Untuk mengetahui selengkapnya saudara, mari ikuti penelusuran kami. Kawanan perampok menyatroni toko elektronik di Depok, Jawa Barat. Para pekerja dan pemilik toko disekap. Para pelaku masuk ke dalam ruko dengan memanjat toko sebelah dan membobol atap lantai 4 ruko milik korban. Pelaku berjumlah 5 orang, 3 orang berperan sebagai eksekutor, dan 2 lainnya mengawasi aksi. Nah, kemudian para pelaku ini kemudian masuk ke dalam ruko Bapak gitu ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian setelah turun dari lantai 4 ruko milik Bapak Ferdi dan keluarga, para pelaku ini kemudian menyekap asisten rumah tangga Bapak Ferdi. Pak, mungkin bisa dijelaskan di mana sih tempat para ART Bapak ini kemudian disekap oleh para pelaku? Jadi begini, yang satu tidur di sini. Karena pelaku kan 3 orang, pelaku 3 orang masuk. Jadi yang satu sudah mau masuk kemari. Jadi si Mbak dia lihat, dia mau teriak, langsung mulutnya dibekap. Nah, dibekap langsung pisau rencong sudah di sini. Jadi bilang diam, kalau nggak nanti kubunuh. Nah, jadi dia langsung diikat. Nah, yang sana dia ini lagi memang biasanya tempat tidur. ART Bapak tidur di sini ya Pak? Ya, jadi pas udah gini, yang satu lagi tidur, dia udah tahu dengar suara, dia tutup pakai selimut, dia makin ketakutan. Langsung diikat, digini lagi, disuruh diam, aku potong leher kau, gitu. Ya udah, jadi semuanya diam semua. Terus, jadi semua mereka orang diikat, kaki tangan diikat, mulut disumpel, dipakein lakban. Udah, itu aja sih. Termasuk ini, karyawan Bapak yang laki-laki itu juga disekap di kalau sini, yang Pak? laki-laki, dia memang kan di lantai 1, makanya dia tanya sama Mbak yang pertama, di rumah ini ada siapa aja. Jadi dipetain dulu, setelah itu dia cari yang karyawan laki-laki di bawah, nah itu ngumpet di kulkas. Di kulkas dia naik lagi, turun lagi, ngumpet lagi di mesin cuci. Pas ketahuan dipukul, terus dijenggut langsung, Dibawa ke sini? enggak, kepalanya langsung digenturin ke rolling door, terus langsung udah golok, langsung di perut, kalau ini mau Nah, terus lalu dia diikat kaki tangan, habis itu mau dibawa ke lantai 2, tapi karena nggak kuat, kakinya dibukain, suruh lagi jalan lantai 2, suruh bukain akses lantai 2. Nah, tapi karena lantai 2-nya masih kunci gitu, dia bilang bukain nggak, kalau nggak itu aja sih. Baik. Dan setelah itu kemudian para pelaku ini turun ke bawah. Nah, semua akhirnya bertiga mereka semua diikat di sini. Nah, baru setelah diikat, baru mereka ke lantai 2, baru ke saya dan keluarga. Pak, kemudian kan setelah kemudian Bapak dan keluarga kemudian dilumpuhkan begitu, kemudian dia beraksi.
Setelah itu bagaimana prosesnya Bapak dan keluarga akhirnya bisa melepaskan diri gitu? Jadi waktu itu memang ikatan saya waktu itu saya memaksakan diri untuk tangan saya untuk bisa keluar. Jadi yang pertama keluar saya dulu. Nah, habis itu baru untuk mereka saya mesti pakai gunting karena sampai benar-benar ikatannya itu kencang sekali sampai satu yang suster itu sampai bengkak tangannya. Iya. Pak, kemudian kan ini terjadi pada pukul 3 subuh begitu ya Pak? 3 subuh sampai jam setengah 5 pagi, 1,5 jam. Dalam 1,5 jam mereka sudah mampu membawa semua barang-barang Bapak begitu ya? Ya, sebenarnya kelamaan karena mereka mau buka kunci rolling door untuk ambil mobil dan motor. Tapi mereka turun naik 2 kali nggak sanggup buka rolling door. Jadi akhirnya mereka orang memutuskan untuk loncat keluar dari balkon lantai 2. Jadi mereka nggak lewat pintu bawah ya Pak ya? Enggak, balkon lantai 2. Kalau pintu bawah mungkin mobil motor hilang udah. Oke. Dan sempat juga kan handphone dari semua anggota keluarga di sini sempat dibawa begitu ya Pak? Semua diambil. Tujuannya itu apakah untuk menghilangkan barang bukti begitu? Enggak, Dan kemudian memang ambil. CCTV Bapak kan ini juga banyak saya lihat ya. Dan kemudian kan Bapak tadi bercerita bahwa tape dari CCTV ini juga DVR-nya dibawa, diambil. gitu. Betul. Itu apakah upaya mereka untuk menghilangkan barang bukti? Betul. juga? Kalau itu memang saya cuma bilang ini perampok ini memang sudah spesialis kok. Memang mereka orang sudah terbiasa. Para korban disekap menggunakan tali, kemudian diancam akan dibunuh. Salah seorang korban mengaku histeris saat para pelaku datang. Ini sebenarnya pelaku yang masuk ini ada berapa orang sih Mbak? Ada 3 orang. Terus kan posisi saya lagi tidur di sini. Terus saya ngeliat yang si gendut itu kan mau masuk kamar. Terus ada di belakang ada 2 orang. Terus tiba-tiba saya teriak. Terus mulut saya digegem sama si 3 orang itu. Terus diem nggak, kalau nggak diem saya bunuh. Terus yang di sini tuh peso. Oh, jadi mereka nih sebelum melakukan aksi sempat mengancam Mbak gitu Iya, ya? mengancam dulu. Dan kemudian menodongkan pisau di Iya, habis itu diikat. Terus ditanyain, ada berapa orang di sini? Terus saya jawab, ada 1 orang yang dibawa. Terus yang 1 itu masuk ke kamar. Diikat si Mbak 1 kan. Yang kedua ke sini, terus saya dibawa ke kamar. Kemudian berarti para karyawan ini, ART ini dikumpulkan di satu ruangan, disekap begitu ya? Iya, Mbak, ya? Kemudian dilumpuhkan. Iya. Nah, setelah itu akhirnya yang memberitahu kepada mereka kondisi rumah ini atau tadi kalau bahasanya dari Pak Ferdi memetakan begitu, itu mereka bertanya kepada Mbak gitu. Iya, dia tanya, di sini ada orang berapa, cuman gitu doang dia tanya. Tidak butuh waktu lama hingga akhirnya polisi berhasil meringkus ke-5 pelaku. Polisi mengungkapkan bahwa para pelaku adalah residivis dalam kasus yang sama. Itu para pelaku tuh masuk melalui salah satu pintu yang ada di ruko tersebut, ya, yang berlantai 3. Kemudian mereka masuk, para pelaku ini ya berjumlah 5 orang para pelaku ini. Yang masuk ke dalam itu ada 3 orang, ya, diantaranya itu ada saudara JS, ini sebagai kapten di dalam kegiatan ini, istilah mereka. Kemudian ada MS dan ada D. Nah, mereka bertiga ini perannya adalah masuk ke dalam ruko, kemudian mengancam orang yang dalam ruko, kemudian mencari sasaran daripada perampokan mereka. Sedangkan 2 orang yang lain itu bertugas, 1 standby di mobil kendaraan, kemudian yang 1 mengawasi sekitar TKP. Awalnya mereka ini sudah melakukan survei. Nah, jadi modusnya mereka ini adalah sudah menentukan target melalui pemantauan terhadap daerah yang mereka akan jadikan sasaran. Nah, survei ini dilakukan pada siang hari oleh mereka. Sasarannya adalah ruko yang menjual barang elektronik. Nah, setelah menemukan target, barulah mereka menyusun rencana aksi yang dilakukan pada dini hari. Nah, pada kejadian tersebut pukul 03 dini hari tanggal 1 Maret 2022, ini 3 orang awalnya masuk ke dalam ruko. Sedangkan 2 lagi bertugas di bagian luar.
Pak, kemudian kan Bapak tadi mengungkapkan bahwa mereka ini sempat melakukan survei gitu. Lalu kemudian apakah kelompokan ini merupakan komplotan yang memang spesialis merampok ruko begitu Pak? Karena terlihat memang kejahatan mereka sangat sistematis dan sangat terencana begitu Pak. Ya, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya yang mengungkap kasus ini, bahwa mereka ini ternyata adalah para residivis. Sudah pernah melakukan kejahatan yang sama beberapa tahun yang lalu dan juga sudah menjalani hukuman terhadap kejahatannya. Dan mereka mengulanginya lagi kali ini ya dengan modus yang tidak jauh berbeda. Kriminolog menilai pelaku perampokan di Sawangan Depok dilakukan oleh komplotan profesional. Pelaku dapat memperhitungkan dengan matang risiko dan peluang saat beraksi. Dalam kaitannya dengan kenapa itu terjadi. Kenapa itu terjadi di tempat seperti itu dan dengan modus operandi seperti itu. Gitu. Seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan di beberapa forum, saya melihat bahwa sebuah kejahatan itu bisa terjadi apabila tiga pihak bertemu. Ada calon pelakunya, ada calon korbannya, kemudian ada peluang, ya, ada opportunity, ada peluang yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan di tempat itu. Yang jelas sih kemungkinan untuk mendapatkan risiko yang sangat tinggi itu jadi pertimbangan utamanya gitu. Tapi selain itu juga mereka akan menghitung secara rasional ketika faktor risikonya rendah gitu. Tapi keberhasilannya kemudian menghasilkan materi yang diharapkan apa enggak gitu. Itu juga menjadi pertimbangannya gitu. Jadi, tidak hanya menghitung risikonya tapi menghitung hasilnya kayak apa gitu. Dan ketika hasilnya dianggap sangat memuaskan dan risikonya sangat rendah, dia akan putuskan bahwa itulah sasaran kejahatan. Pak, kemudian kan ini ada 5 orang yang dengan peran masing-masing begitu Pak. Kemudian bagaimana sih Pak kemudian pelaku ini merancang kejahatan dan kemudian melakukan perekrutan gitu. Itu seperti apa sih Pak biasanya? Biasanya ya seperti yang tadi saya sampaikan, ketika sekelompok orang, terutama untuk kasus-kasus perampokan seperti ini biasanya tidak sendirian. Ya mereka biasanya berkelompok. Nah, kelompok itu kemudian biasanya membagi siapa yang melakukan pemetaan, siapa yang melakukan survei, kemudian siapa yang mengatur strateginya seperti apa. Nanti kalau sudah berhasil melakukan larinya kemana, termasuk kendaraannya seperti apa yang bisa digunakan gitu. Jadi memang untuk kasus-kasus perampokan khususnya seperti ini, itu biasanya tidak dilakukan oleh satu orang gitu. Kemudian apa nih Pak, upaya yang bisa dilakukan oleh khususnya para pelaku usaha yang mungkin tinggal di ruko yang tempat usahanya sama dengan tempat mereka tinggal begitu. Karena diketahui kan di tempat kejadian yang kemarin ini mereka menyimpan uang cash dalam jumlah banyak. Yang mana seperti kita ketahui saat ini zaman sudah modern, sebenarnya sudah jarang orang menyimpan uang cash dengan jumlah banyak begitu Pak. Betul. Harusnya sih sebetulnya tidak seperti itu harusnya. Karena kan dengan berbagai macam kualitas teknologi saat ini, kalaupun memang uang itu diperlukan dalam waktu cepat, maka kan kita bisa menggunakan mekanisme transfer itu melalui rekening antar rekening gitu. Jadi menyimpan uang sebesar itu sangat berisiko memang. Nah, satu hal yang lain lagi adalah saya nggak tahu itu rukonya seperti apa, karena biasanya kan di komplek pertokoan seperti itu ada satuan pengamanan itu. Tapi hati-hati juga, menyerahkan semua tanggung jawab keamanan pada satuan keamanan juga nggak cukup gitu. Saya nggak tahu kinerja dari kepolisian bisa secepat itu gitu. Apakah karena korbannya mengetahui dengan jelas karakteristik dari pelakunya? Iya gitu. betul. Misalnya dari logatnya, misalnya dari tampilan fisiknya, misalnya dari pakaiannya. Nah itu sangat bermanfaat. Jadi ketika kita menjadi korban kejahatan, kita harus tahu dengan persis siapa pelakunya. Oh iya. Gitu. Kalau misalnya kita tidak melawan, ya paling enggak kita ajak ngobrol dia. Ya ini kayaknya ini yang dilakukan sama Pak Ferry ini. Iya betul Pak. Ya ketika negosiasi anaknya, jadi tolong deh anak saya jangan diikat dan segala macam. Iya. Rupa-rupanya itu yang kemudian memudahkan polisi untuk segera mengungkap kasusnya. Mengidentifikasi para pelaku ini ya Pak ya. Jadi pengidentifikasian pelaku oleh korbannya itu sangat penting, membantu kinerja kepolisian. Tidak butuh waktu lama saudara, sampai akhirnya polisi mampu meringkus kelima pelaku ini. Setelah berbagi hasil curiannya dengan rata, para pelaku ini kemudian ditangkap di 4 lokasi berbeda.
Saat ini pelaku sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan akan diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Fedriska Ananda, Yogi Syarevi, Kompas TV, Jakarta.